Kalau tidak jujur dia dibelit masalah. Yang kedua, faqrahu baina ainai. Di sininya oleh Allah disimpan takut miskin aja. Jadi takut berkurang aja hartanya. Makanya terus ngumpulin sampai tua, dia nggak menikmati apa-apa. Capek aja ngambil terus. Bahkan kalau tidak barokah tuh terus sampai tua, sampai menjelang mati juga maling terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 4. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu atau pikiranmu daripada kerisauan mengatur kebutuhan duniamu, sebab apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh selainmu tidak usah kau sibuk memikirkannya. Kita diciptakan oleh Allah sudah lengkap dengan rezekinya. Jadi jangan risau tentang rezeki. Kalau mau risau, satu, berkah atau tidak rezekinya. Karena rezeki sudah ada, tapi mau milih jalan halal, jalan haram, itu boleh memilih. Jadi bukan antara ada dan tiada, tetapi antara berkah atau tidak. Orang jujur dapat rezeki, orang tidak jujur dapat rezeki. Bedanya tidak dapat berkahnya. Kalau rezeki tidak barokah, maka tidak akan pernah tenang. Hidupnya tidak akan menikmati pemberian yang ada, karena akan diberikan oleh Allah pada dirinya itu satu urusan yang membuat dia terbelit terus oleh urusannya, sehingga rezeki itu tidak pernah nikmat padahal ada. Diberi rumah, dia sibuk urusan sampai rumahnya juga tidak bisa tidur. Diberi kendaraan oleh Allah, dia sibuk memikirkan apapun dalam kendaraan sehingga tidak ternikmati kendaraan itu. Punya tanah di sana sini, punya rumah sana sini, hanya ngaku-ngaku saja. Dan itu pun menegangkan karena takut kebongkar oleh KPK, takut banyak yang dia takuti. Jadi bertambahnya harta tuh bertambah beban. Karena apa? Kurang barokah. Sebetulnya kita tidak usah takut dengan rezeki karena sudah pasti ada. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satupun makhluk bernyawa atau bergerak yang di muka bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua telah tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pasti nyamuk yang mendekat. Karena kalau cecak harus cari nyamuk, tidak bisa. Ini ada tamu 200 orang dari Dewan Dakwah Bekasi yang dispesialkan oleh Allah penyandang disabilitas. Acungkan tangan. 200, Masya Allah. Alhamdulillah, selamat datang. Yang tunanetra, acung? Alhamdulillah. Semuanya tunanetra atau ada penyandang lain? Ada yang tunarungu enggak? Alhamdulillah, selamat datang. Bapak belum pernah lihat rezekinya ya? Jawab. Ketemu terus tidak? Ketemu terus kan? Walaupun tidak kelihatan ya. Tapi masih bisa jalan. Saya punya sahabat Mas Punto. Mas Punto sahabat saya ini mata tidak lihat, kaki lumpuh. Tolong berikan mikrofonnya. Mas Punto, assalamualaikum Mas.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf, boleh tanya ya Mas ya? Iya. Sehubungan dengan dalil Hud ayat 6 tadi, Mas sudah berapa tahun hidup di dunia? 34 tahun. 34 tahun. Tunanetra sudah berapa lama? Yang berat sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, mulai tidak lihat. Ya. Total kaki lumpuh mulai kapan? Sejak bayi. Sejak bayi. Pernahkah Allah tidak ngasih makan kepada Mas Punto? Tidak pernah. Makan terus ya? Makan terus. Sekarang kan tinggalnya di lantai 3. Mas Punto yang turun, makanan yang naik. Makanan yang naik. Masya Allah, enak. Setiap hari Mas? Betul, setiap hari. Air minum gimana? Selalu ada. Selalu ada. Yang nggak tahu mata airnya di mana ya? Tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Tidak tahu siapa yang ngebor. Tidak pernah tahu. Tidak tahu siapa yang bikin pH-nya jadi 7. Tidak tahu juga. Yang nanak airnya. Tidak tahu. Bahkan yang ngegotongnya juga tidak tahu ya Mas. Masya Allah. Saya 2 hari ini sakit Pak, sehingga tidak bisa makan, tidak bisa minum. Terbatas lah ya. Karena makan 1 suap aja susah, minum 1 teguk susah. Kalau rezekinya ada, ini kesini lihat. Ini tangan saya dipasang jarum dengan selang untuk memasukkan air infus dan juga obat. Jadi saya barusan dari rumah sakit ke sini dulu untuk ceramah. Itu nanti masuk lagi ke sana. Ya. Ini mesti dibekal alatnya karena belum selesai. Kelihatan sakit enggak? Enggak. Karena sedang berusaha mengamalkan ilmu dari Imam Syafi'i. 3 rahasia. 1, kalau tidak punya uang rahasiakan, jangan nampak seperti orang miskin. Jangan minta-minta berharap dikasihani orang. Yang kedua, kalau sedang marah rahasiakan. Cukuplah hati yang membara, tapi sikap harus tetap memaafkan. Yang ketiga, kalau sedang diuji dengan penderitaan rahasiakan, sehingga orang lain tidak menyangka kita sakit. Ada yang nyangka kan saya sakit kan? Tapi ini diperlihatkan. Hadirin, jangan takut, rezeki ada. Takut tuh jujur tidak jujur. Orang jujur ada rezekinya, yang tidak jujur juga sama saja. Hanya kalau jujur barokah. Kalau tidak jujur dia dibelit masalah. Yang kedua, fakrahu baina ainai. Di sininya oleh Allah disimpan takut miskin aja. Jadi takut berkurang aja hartanya. Makanya terus ngumpulin sampai tua, dia nggak menikmati apa-apa. Capek aja ngambil terus. Bahkan kalau tidak barokah tuh terus sampai tua, sampai menjelang mati juga maling terus. Padahal dia tidak menikmati karena sudah kolesterol, udah nggak bisa apa-apa tuh, makan daging susah, asam urat, darah tinggi, gula udah dikit, tapi jiwa ketamakannya nggak bisa berhenti karena nggak barokah. Kayak orang minum air laut, jadi kehausan terus. Itu salah satu rezeki yang nggak berkah. Beda dengan rezeki yang berkah, cukup aja, nggak nafsu memperbanyak tuh, karena tiap perlu bukan ada, cukup. Perlu 2 juta ada 2.000, stres ya, nggak capek. Jadi dibuat keinginannya nggak banyak oleh Allah tuh. Ditawari rumah, mau nggak kamu rumah yang gede di Jalan Cipaganti? Enggak. Kenapa? Pertama, siapa yang mau ngasihnya ya. Yang kedua, yang ngasihnya juga gaji cuma cukup buat bayar listrik. Jadi di sana teh ngemut kabel saja. Oh, Allah nanti mengatur keinginan kitanya jadi tidak banyak. Yang kasihan tuh yang keinginannya banyak, jadi nggak menikmati. Dan yang ketiga, dunia itu nggak akan datang kecuali yang udah ditetapkan Allah. Nah, kalau barokah, enak, urusan tuh beres, cukup, dan dunia tuh ngejar sendiri, ngejar dia. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah tidak punya syukur. Jadi yang kita pikir teh bukan rezekinya, kejujurannya, rasa syukurnya. Jadi apa yang udah dijamin nggak usah dipikirin, itu udah ada kok rezeki kita ya.
tapi berkah tidak, itu pikiran kita. Syukur tidak kalau udah dikasih. Jangan sampai zakat nggak dibayar, sedekah enggak. Kita nggak tahu syukur. Uang banyak pakai maksiat, ke masjid pelit, nggak mau wakaf, nggak barokah. Yang ketiga, jangan takut tidak punya rezeki, sabar tidak pada waktu Allah nahan, karena ada waktunya ditahan, sempitkan. Yang keempat, ridho tidak ketika Allah mengambil. Allah nanti ada waktunya ngambil rezeki kita, kita harus rileks. Ya kayak gini nih, rezeki dokter, perawat, infus, rumah sakit, ya jalanin saja. Waktunya diambil, bayar. Waktunya harus bayar zakat, bayar pajak. Ada petugas pajak kesini, oh pantas senyum-senyum. Terima kasih Pak. Dulu siapa yang bos pajak yang kesini tuh Mas? Oh, Pak Adi Purnomo kesini, gara-gara beliau kesini saya jadi pembayar pajak idaman. Sebisa-bisanya, ya sudah ada. Kita hidup di Indonesia, ada hak masyarakat lain di rezeki kita, ya sudah saja. Dan nggak mungkin dikangkangin semua harta itu, mau apa juga, ya kan? Semampu-mampunya, yang bukan hak kita kasih. Dan mau diapain? Saya juga cuma nyedot infus saja ini, ada rasanya, ya. Begitulah hadirin. Jadi jangan takut nggak ada rezekinya, udah ada tuh. Ini ada 200 tunanetra, cung yang sudah punya keluarga tunanetra. Oh, makan semua keluarganya Pak. Anak-anaknya kelihatan tidak? Makan nggak anaknya? Aneh ya, punya anak gak kelihatan tapi makan, luar biasa ini. Makanya kalau ada tunanetra yang curiga terus kepada rezekinya, pasti dia lebih sibuk memikirkan keinginan daripada apa yang Allah berikan. Jadi rumus hidup ini begini, kalau ingin yakin kepada rahmat Allah, fokus kepada apa yang sudah Allah beri, jangan kepada yang tidak ada menurut kita. Tenang aja, kita tidak akan mati sebelum ketemu dengan rezeki kita semuanya. Ini jelas nih, hari ini saya 2 hari ini kesulitan makan dan minum. Tadi pagi dokter datang ke sini, periksa semua, harus segera diguyur. Pagi tadi 2 labu ya, karena udah dehidrasi, udah kekurangan air. Ada, langsung datang cairannya masuk sendiri, karena kalau ditelan sakit Pak. Ciri-ciri rezeki saya ada. Nah begitulah. Apalagi yang harus jangan, ya apa yang sudah dijamin oleh Allah gak usah ragu. Yang jadi tugas kita yang kita pikirkan, ya bukan ada tiada rezeki. Jadi gini, bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Udah pasti ada. Nah menjemputnya bener enggak? Kalau udah dijemput disyukuri tidak? Kalau pas dijemput ditahan sabar tidak? Kalau udah dikasih diambil lagi ridho tidak? Nah itulah wilayah kita. Bukan antara ada dan tiada, tapi sikap kita terhadap ada dan tiada. Dan rezeki mah cuman gitu-gitu aja, cuman kertas pindah. Sekarang malah nggak pakai kertas lagi ya, gesek aja, nggak jelas pisan uang tuh. Yang kasihan mah yang gajian kerja sebulan nggak dapat apa-apa dia, katanya udah digaji gesek, nggak lihat gesekannya. Sampai ke rumah tiba-tiba gesek, masih mending ada rasanya ya nggak? Pas ngegesek manis gitu Pak, enggak, ribut terus ya. Relax lah, belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Karena cuma titipan. Relax saja hadir. Saya tidak mengatakan jangan kerja keras ya,
Kerja keras bagi kita tuh bukan masalah uang. Kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas adalah ibadah.